Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Luar biasa, hari-hari ini semakin nyata bahwa firman Tuhan digenapi. Ya, kejadian demi kejadian yang terjadi di muka bumi ini, semua firman Tuhan pasti akan digenapi, bahkan dikatakan segera. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan hidup ini begitu cepatnya, ketika saya masih kecil, remaja, sampai hari ini, begitu cepatnya usia sudah 47 tahun. Dan saya melihat teman-teman juga, saya ketemu dengan mereka. Mereka merasakan begitu cepatnya. Bapak Ibu Saudaraku, dengan bertambahnya usia, semakin hari kita menyadari bahwa hidup ini adalah sementara. Karena hidup sementara itulah Tuhan menciptakan manusia untuk kita menyadari bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Dia. Dan ketika kita kembali kepada Dia, itulah hidup yang sesungguhnya. Awal hidup yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Karena di dunia sementara dan kita hanya mampir ngumpi. Kita menyadari kita cuma hanya sekedar orang bilang itu cuma nyiup. Ya, tetapi hari ini melalui firman Kristus kita akan kembali diingatkan. Kita akan diajar. Jika minggu-minggu lalu kita dilatih bagaimana kita untuk hidup di dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan kuat dan gagah kita, bukan kemampuan kita sampai hari ini kita masih ada. Tapi semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Kita masih bisa menikmati yang baik-baik dari Tuhan. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini pun kita masih bisa belajar firman Kristus. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini, kita akan kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk kita semakin mantap sebagai pengikut Kristus. Luar biasa. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-25 saja. Karena ada ayat yang terakhir 26 sebenarnya. Namun kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 25 saja Bapak Saudaraku. Di situ konteksnya berjudul dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Sebagai pengikut Kristus, wajar Tuhan Yesus sudah memberitahu lebih dulu bahwa dunia ini membenci Yesus dan murid-muridnya. Jika Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Kristus, wajar jika dunia membenci. Kenapa kok dunia yang membenci? Karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Sebenarnya dunia alam semesta ini memang milik Tuhan. Namun karena sudah dikuasai oleh si jahat, sehingga ya si jahat ini dia memusuhi orang-orang yang ingin hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Iblis tidak suka, setan tidak suka manusia hidup dalam kebahagiaan. Manusia hidup diberkati. Manusia bisa hidup saling tolong-menolong dan membantu. Hormat-menghormati. Iblis tidak suka itu. Setan tidak suka itu. Karena yang disukai adalah kehancuran dan kebinasaan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan heran jika dunia membenci kita. Karena ada di balik dunia itu siapa? Penguasa dunia. Yaitu si jahat. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa ada peperangan sampai hari ini? Karena manusia dikuasai oleh rasa benci. Akar dari segala keributan karena ada rasa tidak suka. Jika kita mendengar ada ayat mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak manusia yang berbuat jahat dan memiliki hati yang benci karena keinginan hatinya tidak terpenuhi. Bapak Ibu Saudaraku, peperangan terjadi, saya yakin itu karena hati manusia yang masih keras, tidak mau berdamai, suka membantah, membangkang, atau suka keributan. Tetapi firman Kristus mengajarkan kasih. Jika kita mau belajar dalam Yohanes pasal 15 saja,
Di situ Tuhan memberikan satu pengajaran yang luar biasa. Yang pertama yaitu pokok anggur yang benar. Di situ Tuhan mengajarkan bahwa di dalam Dia kita bisa bertumbuh dan berbuah. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini adalah kata-kata kunci. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian perikop yang kedua, perintah supaya saling mengasihi. Ya, supaya saling mengasihi. Di dalam Yesus hanya ada kasih. Jika kita hari-hari ini banyak sering mendengar apologet-apologet mereka saling berdebat. Ya, mungkin dalam dunia apologet memang begitu, Bapak Ibu Saudara. Mereka untuk menunjukkan, mempertahankan keyakinan apa yang diimani masing-masing dan menyuguhkan kebenaran-kebenaran. Di situ kalau dikemas dengan baik, tanpa perselisihan, tanpa kebencian, tentu akan ada solusi yang baik. Amin. Karena Tuhan kita mengajarkan kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya jelas perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9 ya, kita akan membaca dulu. Ya, ayat yang ke-9 kita akan baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12 ini perintah Yesus, ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, Yesus meneguhkan lagi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini luar biasa. Pernyataan Yesus sebagai manusia. Kita tahu bahwa Yesus memang manusia, Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam Yesus ada satu hubungan yang manis, yaitu anak dan bapa. Di situ kita jika melihat pribadi anak dan bapa yang menjadi satu. Ini satu hal yang memang kadang kalau orang belum mengerti betul, sukar untuk dijelaskan. Namun dari pengajarannya, dari apa yang dia ajarkan, dari situ kita bisa melihat siapakah dia. Yesus itu, ya sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Yesus sebagai manusia dia menunjuk sama seperti Bapa yang mengasihi aku, kata Yesus. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Ada satu hubungan ketika Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita. Ini satu hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Saling terkait. Sehingga kenapa ada firman mengatakan Allah itu kasih? Karena kasih harus diwujudkan. Ya, tidak mungkin Allah mengatakan Allah adalah kasih tanpa tindakan. Kalau Tuhan Sang Pencipta menciptakan segala sesuatu itu adalah bukti kasih, itu sudah biasa. Tapi ketika manusia gagal dalam menjalani hidup dan mereka harus binasa, maka pribadi Allah sendiri yang bisa dan yang sanggup menolong manusia. Dan siapa manusia itu? Yaitu Yesus Kristus. Dan tidak ada manusia lain kecuali Yesus Kristus yang bisa menolong kita ketika manusia gagal, manusia jatuh dalam dosa dan harusnya binasa. Namun karena kasih, ingat, karena kasihnya, dia menunjukkan dan membuktikan bahwa dia sangat mengasihi kita manusia. Melalui wujud Yesus Kristuslah, Allah yang besar itu, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, menunjukkan kasihnya melalui pribadi Yesus. Amin, Bapak Saudaraku. Sebelum kita memasuki tema renungan hari ini, kita diingatkan bahwa Allah itu kasih. Dan kasih itu harus diwujudkan melalui Yesus Kristus. Tidak mungkin orang berkata, aku mengasihi kamu. Dia tidak berbuat apa-apa. Itu namanya bukan kasih. Tapi dia Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dia membuktikan dan menunjukkan dengan caranya yang ajaib. Dia hadir ke dunia ini untuk menebus
untuk membebaskan, untuk memberikan kelegaan bagi umat manusia seluruhnya, supaya mereka tidak binasa. Amin, Bapak Saudaraku. Luar biasa. Mari kita akan melihat satu kata kunci di dalam Yohanes 15 ayat 25. Firman Tuhan dikatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa hari-hari ini banyak orang yang masih belum bisa menerima Yesus? Karena mereka masih satu, belum mengenal sungguh-sungguh, belum memahami sungguh-sungguh. Karena mereka mendengar ajaran-ajaran juga yang lain. Sehingga mereka masih buta tentang Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan ini pasti akan digenapi. Kenapa? Karena memang banyak orang-orang yang sudah diikat hatinya dengan ilah dunia ini, keinginan dunia ini. Karena kita tahu dunia dikuasai oleh si jahat. Sehingga manusia tambah hari tambah jahat. Sehingga hari ini masih ada peperangan. Karena manusia tidak mengenal pribadi Allah. Kenapa? Karena ada kebencian. Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita harus sadar betul. Selama kita tinggal di bumi ini, ya, kita akan mengalami penderitaan, aniaya. Karena Yesus sudah berpesan lebih dulu kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, membenci tanpa alasan. Ini diungkapkan oleh Yesus. Kenapa? Biasanya orang membenci itu pasti ada alasannya. Karena disakiti, karena dikecewakan, karena diperlakukan tidak baik, sehingga ada akar pahit, sehingga dendam, dan akhirnya melakukan tindakan membalas dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini banyak orang-orang yang membenci ya saudara-saudaranya, banyak orang-orang yang membenci sesamanya karena perlakuan yang tidak adil. Sehingga firman Kristus hari ini fokus kepada Kristus. Kenapa dikatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Mari kita lihat ayat 18. Di situ konteksnya berjudul dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini satu ungkapan. Ya, poin yang pertama, Yesus sudah mengingatkan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Jadi, sebelum kita ada pun, Tuhan sudah memberitahu, dunia sudah membenci Yesus. Dunia ini ya segala penguasa-penguasa, ya si jahat, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, malaikat-malaikat, roh-roh jahat di udara itu. Iblis sebagai kepalanya, Lucifer. Ya, di sana kita bisa melihat ungkapan Yesus memberitahu kepada kita bahwa dari awal bahwa mereka kuasa gelap, malaikat-malaikat jahat pun mereka sudah membenci Tuhan. Jadi kita tidak usah bingung, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi ketika kita dipilih oleh Yesus, Yesus sudah memberitahu keadaan yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita harusnya sangat bersyukur. Walaupun dunia membenci kita sebagai pengikutnya, namun Tuhan tidak tinggal diam. Dia pasti juga akan memberikan perlindungan. Sampai hari ini, saya secara pribadi pun mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup saya sampai hari ini, Tuhan masih memelihara, Tuhan masih menjaga, dan Tuhan masih memberikan kekuatan. Ya, dalam segala pergumulan hidup, dalam segala tantangan hidup, Tuhan memberikan jalan. Ketika saya merasakan tidak ada solusi, ketika saya mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan. Ketika orang meninggalkan, ketika orang tidak peduli, saya tetap bersaya kepada Tuhan. Karena saya milik Tuhan. Ketika saya melakukan kesalahan, ketika saya melakukan pelanggaran, orang boleh meninggalkan, tapi Yesus masih peduli. Dia tidak pernah meninggalkan saya sampai hari ini. Sehingga saya masih bisa berkata-kata tentang Yesus Kristus dan kebaikannya dan kemurahannya. Itu semua karena kebaikan Tuhan.
Karena kasih Tuhan. Saya bisa berdiri sampai hari ini. Masih bisa memuji Tuhan, melayani Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapakah kita ini? Sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi satu anugerah. Bahkan dijadikan biji mata Tuhan, kata Daud. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai manusia, kita ini memang semua orang-orang yang tidak layak, tidak pantas. Namun, karena kasih Tuhan, kita dilayakkan. Karena kasih Tuhan, kita di hadapan Tuhan menjadi pantas. Amin. Jadi sekali lagi, mengapa dunia membenci Yesus tanpa alasan? Karena mereka belum mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka mendengar ajaran-ajaran yang lain. Jika kita mau fokus belajar sungguh tentang firman Kristus, saudara pasti akan menemukan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jelas Yesus mengungkapkan hal ini supaya kita benar-benar memahami sebagai pengikut Kristus, kita harus terus berjuang. Karena rumah kita bukan di dunia ini. Hidup yang sesungguhnya bukan berada di bumi ini. Jika orang-orang yang membenci Yesus tanpa alasan, seperti minggu yang lalu, pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah kekuatan. Kenapa? Karena di dunia ini kita butuh kekuatan menghadapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang seolah-olah mereka mengenal pribadi Tuhan, namun mereka tidak mengenal Tuhannya. Bersyukur kita percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Yesus sendiri juga sudah mengatakan, ya, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama Yesus. Banyak orang yang percaya Yesus, ya, menerima Yesus sebagai pribadi Tuhan, terus dibenci. Terus dibenci. Apa alasannya? Sebab mereka tidak mengenal Dia. Mengenal siapa? Allah. Jika mereka mengenal Allah yang benar, pasti ya dikatakan mereka pasti akan juga mengenal pribadi Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sudah memberitahu kepada kita, ya, membenci tanpa alasan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang belum mengenal, memahami betul pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat 22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih lagi bagi dosa mereka. Mereka tidak bisa ngomong ketika Yesus menyampaikan kebenaran. Bahwa Yesus memang berasal dari Allah sendiri. Namun mereka tidak mau mengakui. Karena mereka masih melihat Yesus itu sebagai manusia yang masih yang masih memiliki kelemahan, kekurangan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus pakai logika. Orang bilang, manusia mana yang memang tidak punya kelemahan? Kelemahan yang bagaimana? Ya, memang bisa sakit hati. Yesus pernah marah, pernah marah. Yesus lapar, itu juga manusia semua, kita ini kan lapar. Yesus bisa emosi. Bisa emosi Bapak Saudara? Bisa. Namun bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Yang menjadikan
orang menerima hukuman kekal, menerima maut ketika manusia berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku, dari perkara ini kita bisa melihat bahwa sebagai manusia, Yesus dia tidak berbuat dosa. Karena yang dia lakukan adalah perintah Allah, perintah Bapa. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus kita harus sadar bahwa kita harus yakin bahwa di dalam Yesus ada kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ini satu penegasan. Ayat 23 jelas mengatakan barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jika saudara membenci Yesus, berarti saudara juga membenci Sang Pencipta. Ini satu ungkapan. Ayat 23 ini ayat kunci, Bapak Ibu Saudara. Satu ungkapan yang Yesus sampaikan untuk manusia memahami pribadi Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 24, sekalipun aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Yesus sekali lagi melakukan apa yang menjadi perintah Bapa, yang orang anggap itu sebagai Allah. Bapa itu sebagai pribadi Allah, Sang Pencipta. Ya, jadi jelas ketika Yesus berkata, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ketika Yesus di dunia dia melakukan banyak mujizat, banyak yang dilakukan supaya orang melihat bukan dari Yesus tapi kuasa Bapa. Yesus tidak pernah woro-woro, nih aku melakukan perintah Allah. Tidak pernah. Karena dia dan Bapa satu. Sehingga apa yang dia lakukan tentu semua atas ya kuasanya di dalam Bapa dan Anak. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, namun mereka masih membenci Yesus. Sehingga dalam hal ini Yesus jelas mengatakan mereka membenci aku tanpa alasan. Bapak Ibu Saudaraku, jika dalam hidup ini orang-orang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, mereka harus mengalami masa sukar, masa aniaya, itu hal yang sudah biasa. Dan jika sebagai pengikut Kristus, kita juga tidak tinggal hidup di dalam kasih, maka semuanya sia-sia. Ya, sehingga 1 Yohanes pasal 2:9 mengatakan barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, 1 Yohanes 2:11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, kemudian 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang telah memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kemudian ayat yang selanjutnya, 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu Saudaraku, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah kasih itu. Dan barang siapa tinggal di dalam kasih, berarti dia tinggal di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana jika mereka tidak percaya Yesus? Jika mereka tidak melawan kita, kata Yesus, berarti mereka ada di pihak kita. Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-40, dikatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Di situ konteksnya memang ada seorang yang melakukan mujizat demi nama Yesus, namun mereka tidak mengikut Yesus. Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, guru-guru, dia tidak mengikut kita, tapi dia mendoakan orang, melakukan mujizat demi namamu. Kata Yesus jelas sekali lagi, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Amin, Bapak Saudaraku. Dan ayat 39 ini juga memberikan kita pengertian yang dalam. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku.
Jadi kuasa Yesus ketika dia menjadi manusia, dia juga menguasai segala sesuatu. Ketika Yesus, pribadi Allah menjadi manusia, bukan berarti surga kosong. Tetapi dalam segala alam semesta, jagat raya, seluruh yang ada, tetap dalam kuasa dan kendali Tuhan. Jadi jika waktu itu ada orang yang melakukan mujizat demi nama Yesus, Tuhan juga sudah tahu. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu lebih dalam lagi memahami. Ya, firman Kristus. Karena di dalam Kristus hanya ada kasih. Dan kasih itu adalah Kristus. Dan kita harus tinggal di dalamnya. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Amin Bapak Saudaraku, biarlah hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa walaupun dunia membenci Yesus, namun kita tetap memiliki kasih yang besar, yang sanggup melenyapkan segala kebencian. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur atas firman-firman yang menguatkan, mengingatkan kami untuk hidup dalam kebenaran di dalam kasih-Mu. Karena kami tahu, karena kasih Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.